Halo teman-teman, bagi kalian yang melakukan e-commerce, pasti ingin menjadi penjual besar. Tetapi kinerja penjualannya biasa-biasa saja dan tidak tahu di mana masalahnya. Oke, pada video ini saya akan sharing kepada kalian fitur-fitur yang penjual besar pasti memiliki. Dan semoga Anda bisa dapat terinspirasi setelah menonton dan melakukan penyesuaian yang sesuai. Pada video ini saya bagikan 8 bagian. Yang yang pertama, kualitas layanan yang baik. Sebenarnya industri e-commerce juga adalah industri jasa. Hanya jika layanan dilakukan dengan baik, maka akan ada lebih banyak peluang untuk mempromosikan konversi. Produk itu memang penting, tapi hanya ketika layanan tersedia, pembeli dapat memesan lebih cepat. Sekarang biaya promosi begitu tinggi, dan jika hilangkan pengguna karena pelayanan yang tidak baik, kerugian akan terlalu besar. Pelayanan yang disebutkan di sini bukan hanya tentang layanan pra-penjualan, tetapi juga layanan purnajual. Butuh waktu lama untuk online jika Anda ingin membalas tepat waktu. Untuk beberapa penjual individu, melelahkan untuk online untuk waktu yang lama, dan tidak mungkin untuk tinggal di depan komputer sepanjang hari untuk menunggu berita ya teman-teman. Selanjutnya bagian kedua, kecepatan waktu transportasi cepat. Kecepatan waktu transportasi sebenarnya merupakan bagian dari kualitas pelayanan juga. Contohnya di situs Taiwan, banyak pelanggan lebih mau memilih toko lokal karena kecepatan waktu transportasi toko lokal lebih baik daripada toko lintas batas. Jadi, kecepatan transportasi juga sangat penting. Selanjutnya ke bagian ketiga, pengadaan dan pengiriman tepat waktu. Pengadaan sangat penting, apalagi Shopee seller banyak yang melakukan modal tambah sumber barang. Walaupun ada logistik yang relatif cepat dan proses pengemasan ke gudang sangat cepat. Ketepatan waktu transportasi secara keseluruhan masih akan jauh lebih lambat karena pengadaan yang tidak efisien. Yang bagian keempat, stok barang dengan jumlah kecil. Saat ini, banyak perusahaan menempelkan tagihan ekspres. Shopee dapat menyediakan layanan stok barang. Nah, jika barang yang dijual di toko stabil, coba stok barang dengan jumlah kecil dan dapat mempersingkat waktu transportasi dalam negeri dan meningkatkan efisiensi logistik toko secara efektif. Lanjut, pelacakan status paket secara real-time. Setelah paketnya sampai di gudang dropshipping, tidak langsung diangkut ke negara tujuan. Akan ada transshipment di tengah prosesnya. Dan tidak semua paket akan diproses dan dikirim pada hari yang sama. Sering terjadi situasi bahwa paket sudah lama berada di gudang dropshipping, tapi informasinya belum terupdate. Oleh karena itu, walaupun paket sudah sampai di gudang dropshipping, Anda harus melacak status paket
pesanan setiap hari untuk melihat paketnya sudah dikirim sampai di mana oleh dropshipping. Selanjutnya bagian keenam, rasio harga komoditas yang tinggi. Pertama-tama, perlu kita ketahui bahwa tingkat konsumsi setiap tempat berbeda-beda. Misalnya, tingkat konsumsi di Asia Tenggara berada pada tingkat tengah, dan mereka sangat sensitif terhadap harga. Oleh karena itu, bagi penjual, perubahan harga yang sangat kecil dapat mempengaruhi minat mereka untuk membeli barang. Dalam hal penetapkan harga, kita harus memperhatikan analisis harga pasar dan tidak kehilangan pesanan besar untuk keuntungan yang sedikit. Selanjutnya, lalu lintas domain pribadi yang besar. Penjual e-commerce yang baik pasti tahu bahwa jika hanya mengandalkan pengembangan platform, kemajuannya hanya sedikit. Biasanya penjual besar mengubah lalu lintas online menjadi lalu lintas domain pribadi dengan berbagai cara. Untuk e-commerce, sebagian besar lalu lintas domain pribadi perlu dibangun melalui Facebook dan WhatsApp. Tambahkan selebaran merek Anda sendiri dan tinggalkan informasi kontak platform sosial Anda sendiri dalam paket yang dikirim. Pada saat yang sama, platform sosial harus meluncurkan aktivitas preferensial yang sedikit lebih kuat daripada platform online untuk mempromosikan pembentukan lalu lintas domain pribadi. Selanjutnya, bagian yang terakhir, pilih produk secara akurat. Ini adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh semua penjual yang terlibat dalam e-commerce. Jika Anda ingin memilih produk yang bagus, alat operasional sangat diperlukan. Ini terutamanya bagi yang berbisnis di platform e-commerce lintas batas. Kebiasaan dan gaya hidup di setiap tempat berbeda-beda. Dengan memeriksa penjualan produk di platform dan berkoordinasi dengan beberapa berita lokal terbaru, Anda dapat mengetahui produk mana yang lebih laris di pasar. Oke, begitu saja ya teman-teman untuk sharing hari ini. Jika Anda tertarik dengan konten kami, jangan lupa like dan subscribe dan beri komentar. Sampai jumpa teman-teman.